Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Nurhamida, NRP 3121640020 dari kelas 1 D4 LJ Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-11 yaitu catching menggunakan framework Y2. Di sini yang pertama ada topik pembelajaran, di mana topik pembelajaran di sini yaitu yang pertama penjelasan tentang catching, terus yang kedua penjelasan tentang data catching, terus yang ketiga adalah penjelasan tentang fragment catching, dan yang keempat adalah penjelasan tentang page catching, dan yang kelima adalah penjelasan tentang HTTP catch. Nah, setelah kita membahas tentang topik pembelajaran, kemudian kita akan membahas apa itu pengertian dari cache. Cache adalah sebuah proses penyimpan data sementara, di mana browser, situs, atau aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang atau terus-menerus. Caching adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi Anda. Mekanisme cache menyimpan data statis dalam cache yang mendapatkannya dari cache saat diminati. Di sisi server, dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar seperti daftar berita terbaru. Nah, di situ bisa menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman web. Di sisi klien, Anda dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Nah, selanjutnya, cara kerja cache. Cara kerja cache ini yang pertama yaitu dari perangkat cari data di cache. Nah, kemudian yang kedua, jika tidak ada request data ke database, maka bisa menampilkan ke perangkat. Setelah itu, apa saja mekanisme dari cache? Cache didukung oleh Y, data cache, fragment cache, packet caching, dan HTTP caching. Data caching membantu Anda dalam menyimpan variabel PHP dalam cache yang mengambil nantinya. Fragment caching mengacu pada caching fragment halaman web, dan page caching mengacu pada caching konten seluruh halaman di sisi server. HTTP cache digunakan pada aplikasi web agar juga dapat mengeksploitasi caching sisi klien untuk menghemat waktu dalam menghasilkan dan mentransmisikan konten halaman yang sama. Data caching membantu Anda untuk menyimpan variabel PHP dalam cache yang mengambilnya kemudian. Kemudian dalam cache bergantung pada komponen cache yang biasa terdaftar pada komponen aplikasi. Nah, Y mendukung menyimpan cache untuk berikut ini. Ada DB cache, APC cache, file cache, dan mem cache. Nah, di sini juga data cache, semua komponen cache mendukung API berikut. Ada get, ada metode get, ada metode add, ada metode set, ada multi get, ada multi set, dan flush ya. Itu semua adalah pendukung metode dari yang komponen yang didukung oleh cache. Contoh pembuatan cache maka seperti ini. Contohnya nanti saya juga jelaskan codes-nya di aplikasi saya. Kemudian ini merupakan ketika di run, maka akan jadi seperti ini. Dan ini contoh hasilnya. Dan ini adalah query cache. Query cache memberi Anda caching dan hasil query basis data. Nah, ini merupakan codes-nya. Setelah itu ini merupakan hasilnya. Nah, selanjutnya adalah query cache. Ini menampilkan komponen cache yang tersedia dengan menggunakan ini, membersihkan komponen cache 1, cache 2, dan cache 3. Selanjutnya adalah contoh pembuatan dari fragment cache. Ini merupakan contoh code dari fragment cache. Setelah itu, ini sekarang buatnya. Selanjutnya contoh pembuatan page cache. Page cache untuk codingannya seperti ini. Kemudian untuk pembuatan package-nya maka seperti ini hasilnya. Nah, untuk pembuatan HTTP cache contoh codingannya seperti ini. Selanjutnya untuk mengaktifkan maka seperti ini. Dan untuk tugasnya, oke, kita sudah sampai pada tugas atau latihan.
Nah, di sini dengan menggunakan data user, buatlah catch dengan mekanisme. Oke, baik. Di sini saya akan membuka project saya yang semula waktu itu saya menggunakan advanced template Y2 ya. Di sini yang pertama yaitu membuat dengan data catching ya. Jadi di sini saya membuat oke. Ini awalnya punya saya dari yang sudah saya kerjakan. Di sini yang pertama itu di set controller. Di sini kita banyak bermain di controller ya. Jadi banyak menerapkan fungsi-fungsi di controller. Jadi yang pertama yaitu kan data catch. Gimana cara implementasinya di code. Jadi untuk di code saya ini implementasinya seperti ini. Ini sudah saya tuliskan. Ini merupakan implementasi untuk code saya. Jadi ini data mengambil charge, kemudian username-nya, kemudian dia melakukan iset yang diambil adalah username-nya, kemudian setelah itu dan ini merupakan dia mengambil username dan saya beri namakan kosong atau di sini 0 bisa ya. Kemudian setelah itu data app catch memberikan username-nya atau mendapatkan username-nya. Di sini juga saya menjelaskan di main lokal, saya menambahkan ini catch ya, file catch. Kemudian saya simpan dan ketika dijalankan maka hasilnya kosong di sini karena di sini juga kosong ya. Itu merupakan implementasi dari catch. Selanjutnya adalah fragment catching. Jadi fragment catching itu saya membuat fungsi baru dengan menggunakan seperti ini fungsinya. Jadi ini fungsi action fragment catching, username dengan new username, test catch fragment. Kemudian di sini user email dengan testcatch@gmail.com, kemudian usernya di save, kemudian di sini user menemukan semuanya dan melakukan return pada models, catch view model. Nah, di sini saya juga membuat di folder site, saya membuat file baru namanya catch view. Jadi seperti ini code-nya. Jadi bikin catch view, kemudian for each dia memanggil seperti ini. Selanjutnya dia melakukan count pada front end models user. Nah, setelah itu di sini menggunakan page catch. Page catching di sini saya terapkan di site controller juga, di mana site controllernya itu saya implementasikan di sini. Jadi saya buat ini, saya membuat kelas baru namanya filters /page catch, kemudian only-nya index dan durasinya 60 seperti itu. Ini untuk penerapan package. Selanjutnya adalah untuk penerapan HTTP caching. Nah, ini untuk penerapan HTTP caching. Di sini di codingan saya seperti ini. Nah, ini saya buka terlebih dahulu. Ini kelas ini harusnya ditutup ya. Ini harusnya ditutup. Nah, ini kelas Oke, baik. Selanjutnya adalah HTTP catch. Di sini saya membuat seperti ini. Untuk HTTP catch-nya, saya membuat kelas filters HTTP catch dan melakukan last modified
dengan fungsi action dan params. Kemudian di dalam fungsi params ini, di dalam fungsi action dan params ini melakukan query dari ydb query, kemudian melakukan return ke from item. Selanjutnya exit function action param, ini action ya, action param, kemudian melakukan user ke find model, kemudian request ID-nya dan mendapatkan ID-nya, lalu melakukan return, mengembalikan nilai username, nama, dan emailnya. Seperti itu untuk penerapan di implementasi code di code saya atau di project saya. Nah, untuk selanjutnya, keempat ini sudah saya implementasikan di code saya dan beberapa sudah saya jalankan. Dan ini merupakan link referensi ketika kita bingung untuk menjalankan atau bingung dengan code-nya. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.